Ganjil ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga, tentunya di bulan Ramadan ini ya Bun. Nah ini seperti biasa, start mulai jam 2 sore, menjelang sore ya. Ini aku mulai siap-siap untuk menyiapkan menu berbuka puasa. Nah ini aku lagi iris-iris buah nangka yang kemarin sempat aku belanja ya. Ini mau aku bikin nanti sup buah seperti biasa. Dan aku gunakan juga dua macam jenis buah saja. Karena sayang ya kalau banyak buah yang dibelah-belah ya. Sebetulnya di kulkas itu juga ada buah belewa. Tapi ini mau ngabisin buah pepaya yang kemarin sempat dipotong ya untuk dibuat sup buah. Sekarang aku cuci bersih dulu buah nangka yang tadi bijinya udah aku buang dan aku siram dengan air matang. Nah ini aku langsung beres-beres meja makannya supaya nanti waktu ngiris-ngiris buah nangkanya itu tempatnya enak dipandang. Jadi inilah perbedaannya ya kalau kita bekerja sambil di syuting ya, dibuat video gitu dengan yang tidak ya. Mungkin kalau di belakang kamera aku belum bersihkan meja makan ini ya. Nanti kalau udah selesai semua baru dilap-lap. Tapi kalau di depan kamera seperti ini supaya yang nontonnya itu lebih adem, lebih nyaman, kemudian betah. Jadi kita harus bereskan terlebih dahulu ya. Lanjut, kemudian ini aku potong kecil-kecil untuk buah nangkanya supaya seperti es campur yang sering dijual di pasaran itu ya. Nah sebetulnya ini enaknya kalau es campurnya itu diberi dengan mutiara, kemudian alpukat ya. Tapi aku nggak pakai buah itu, aku cukup pakai buah pepaya saja campurannya. Sebelum selesai aku memotong-motong buah nangka tadi, aku mulai start dulu untuk membuat menu yang pertama berbuka puasa. Aku mau bikin ikan gurame bakar. Nah ini aku mau refill dulu per botolan yang udah lama kosong ya. Jadi belum sempat aku refill terus, aku tunda-tunda. Pas mau digunakan baru aku refill seperti ini. Untuk pemotongan buah nangkanya tadi aku pending terlebih dahulu, nanti bisa sambil nyambi aku nunggu pas ikannya lagi dibakar. Ini untuk refill saus tomatnya itu udah selesai, jadi sekarang aku mau lanjut refill untuk kecap manis. Nah kecap manis ini aku buat 2 botol ya, satu botolnya buat di dapur dan satu botolnya lagi buat di meja makan. Kalau untuk refill saus tomat atau saus sambal itu nggak secepat refill dari kecap ya. Kalau kecap manis ini rutin hampir setiap bulan ya, selalu diisi dan diganti. Untuk ikan guraminya kemarin waktu aku food prep untuk yang nonton itu udah aku bumbuin dengan bumbu kuning ya, dan aku simpan di dalam lemari es. Jadi sekarang aku nggak repot lagi pas mau ngebakarnya. Tadi aku udah turunin juga ke bagian bawah ya supaya ikannya udah nggak beku lagi ya. Nah jadi tinggal panggang saja dan nanti diolesin dengan kecap dan sedikit margarin. Untuk resep ikan bakar ala aku itu pernah juga aku share di video-video sebelumnya. Jadi aku pernah share beberapa video ya dengan resep yang berbeda. Nah untuk kali ini juga aku mau share ikan gurami bakar ala aku yang kata Pak suami setelah buka puasa tadi itu katanya nilainya 10. Mungkin karena saking enaknya ya, katanya beda dengan ikan bakar biasanya. Mungkin dikarenakan bumbunya itu udah termarinasi benar-benar meresap ke dalam bagian daging ikannya ya. Jadi rasanya lebih enak dan aku memang pakai bumbunya itu banyak sekali ya. Jadi hampir full dengan seluruh bagian dalam ikannya juga ya. Jadi ikannya itu dibelah punggung gitu
oleh tukang ikannya, dan di bagian dalamnya juga aku isi dengan bumbu kuning. Nah, untuk resep bumbu kuning sih sama seperti bumbu-bumbu yang lainnya ya, yang biasanya bunda semua pakai. Atau juga kalau mau lihat resep bumbu kuning ala aku itu ada di video sebelumnya pada saat aku buat bikin bumbu dasar. Ini di grill pan-nya aku kasih sedikit margarin juga, dan sekarang aku mau oles-oles ikan ini dengan kecap yang udah aku campur juga dengan margarin. Ternyata ikannya ini masih agak sedikit keras ya, padahal tadi udah beberapa jam aku letakkan di kulkas bagian bawah, jadi dia ini masih agak sedikit beku. Tapi untuk permukaan luarnya ini udah nggak beku lagi ya, paling tinggal bagian dalamnya saja yang agak beku. Makanya untuk bagian belahan ikannya itu belum bisa dibuka. Cuman nggak apa-apa, nanti pada saat dibakar kita gunakan saja api kecil, nanti dia bakal bisa dibuka kok. Nah, ini aku udah masukin ikannya ke dalam grill pan yang udah aku panaskan terlebih dahulu, dan di sini aku gunakan api kecil seperti tadi karena aku mau nyambi juga ngelanjutkan ngiris buah nangkanya. Ini adalah video pada saat aku membuat menu berbuka di hari kedua bulan puasa ya. Jadi aku itu benar-benar telat ngeposting video ini dikarenakan aku baru punya waktu untuk ngeditnya sekarang. Dan ini jadi aku paksain untuk ngedit videonya, aku langsung dubbing sekarang walaupun di luar sana lagi hujan deres ya. Makanya aku minta maaf banget jika di belakang video ini itu suaranya agak sedikit berisik. Karena buah nangkanya udah selesai dipotong-potong, sekarang aku mau lanjut memotong buah pepaya ini. Nah, di sini aku gunakan saja skop kecil ini karena aku ngerasanya lebih cepat, kemudian juga bentuknya jadi lebih cantik ya. Sebetulnya aku itu pengen banget untuk memposting video keseharianku setiap hari. Cuman aku keteteran banget ya untuk mengatur waktunya, apalagi untuk ngedit videonya. Jadi ini udah 3 kali aku memvideokan rutinitas harianku, mulai dari puasa pertama sampai puasa yang ketiga. Tapi karena aku belum sempat untuk ngeditnya kemarin, jadi untuk rutinitas harianku di puasa ke-4 dan ke-5 itu nggak aku videokan karena HP-nya udah keburu penuh ya oleh video. Nah, ini udah selesai semua, mulai dari motongin pepaya, ini aku cuci bersih dulu talenan dan pisaunya ya, supaya nanti waktu digunakan itu nggak bau lagi. Nah, alhamdulillah ini ikan gurami bakarnya udah kebuka ya bagian belah punggungnya tadi. Jadi ini aku mau olesin dulu bagian dalamnya dengan kecap dan campuran mentega tadi. Jadi nanti ikan gurami bakar ini benar-benar semuanya kena bumbu, kena kecap, dan semuanya kena panggang ya atau kena bakar. Sekarang aku mau lanjutin untuk menyiapkan menu masakan yang kedua. Di sini aku mau ngerebus sayur saja dulu. Kebetulan kemarin aku udah food prep kacang panjang yang udah aku potong-potong. Kemudian ada terong kecil sama sayur kangkung ya. Nah, ini mau aku rebus saja semuanya. Dan di sini aku nggak begitu kerepotan ya untuk ngerebusnya karena ini tinggal cuci saja, yang lainnya udah dipotong kecuali untuk terongnya tadi tangkainya itu aku buang sedikit. Lanjut kemudian di sini aku mau cuci bersih sayur katu ya, yang kemarin aku food prep juga. Ini sayur katu yang udah di mix dengan jamur tiram, dengan terong sama dengan oyong ya. Dilanjutkan dengan mencuci sayuran yang mau aku rebus tadi. Jadi untuk sayur rebusan ini adalah kesukaan Pak suami dan aku. Sementara untuk sayur bening katunya itu buat anak-anak ya. Di sini aku nggak lupa ya dengan ikan bakarku tadi yang belum aku balik. Jadi ini aku mau balik dulu karena kayaknya udah matang di bagian sisinya. Tapi untuk yang kecil itu belum aku balik ya karena itu baru aku buka tadi. Lanjut ini aku mau didihkan dulu sedikit air, aku mau ngerebus sayur ya yang udah aku cuci tadi. Sambil nunggu airnya mendidih, ini aku mau balik di bagian ikan yang kecilnya ini ya, karena tadi kan belum aku balik, khawatir nanti malah justru gosong ya.
Di sini karena masih ada sisa kecap manis bekas aku ngoles tadi, jadi aku mau oles ulang. Artinya nanti ikan ini mau aku balik lagi ya, supaya benar-benar bumbunya itu ngeresap dan enak. Dan inilah pembalikan ikan yang kedua kalinya. Nah lanjut, ini aku mau masukin sayur di panci tungku sebelah tadi karena airnya udah ngedidih ini. Aku dahulukan ngerebus kacang panjang sama terok terlebih dahulu ya. Nanti kalau udah matang baru aku masukin kangkungnya. Sebetulnya untuk ngerebus kangkung itu jarang banget ya aku lakukan, tapi karena ini kan cuma sedikit daun kangkungnya, jadi lebih baik direbus saja. Alhamdulillah ini kacang panjang dan terongnya udah matang, jadi mau aku angkat. Sementara untuk ikan bakarnya itu belum ya, karena memang aku gunakan api kecil banget supaya nanti ya matangnya nyampe ke dalam. Lanjut, aku mau bikin menu yang ketiga, yaitu aku mau bikin sambal kecap manis saja. Di sini aku udah potong-potong bawang merah serta cabai ya. Cabai itu aku pilih cabai rawit merah sama cabai merah yang keriting ya. Terus di sini aku beri kecap dikira-kira saja banyak kecapnya mau seberapa banyak. Lanjut kemudian kita tambahin dengan garam. Dan kalau yang suka dengan penyedap rasa juga boleh ditambahkan. Ternyata sambal kecap manis ini yang bikin ikan bakar guraminya ini terasa jadi lebih enak. Mungkin karena perpaduannya yang pas ya. Mungkin inilah yang menjadi faktor Pak suami kasih nilai 10 ya untuk ikan bakarnya. Biasanya kan aku bikin sambelnya itu sambal terasi mentah atau sambal terasi matang. Nah kali ini kan mungkin rasanya jadi lebih beda. Nah ini aku lanjutkan untuk ngangkat sayur kangkungnya, udah mateng juga. Kemudian ikan gurami bakarnya juga udah mateng. Nah inilah penampakan ikan guraminya. Alhamdulillah udah mateng luar dalam dan bumbunya juga udah meresap luar dalam. Nah selamat mencoba untuk bunda semuanya yang penasaran dengan rasanya. Pokoknya ini dijamin enak banget kok. Oh iya, ini ada menu satu lagi yang terakhir, yaitu sayur buat anak-anak ya, yang ada kuahnya. Aku bikin sayur bening katu. Ini untuk bumbunya juga simple banget, cuman bawang merah iris sama cabai iris ya, kalau yang suka pedas. Ini airnya udah mendidih, jadi aku langsung masukin sayurnya. Kemudian aku tambahkan juga sedikit garam dan sedikit gula pasir. Dan jangan lupa kita tutup pancinya supaya itu bisa cepat matang ya. Alhamdulillah menu sederhana kami untuk berbuka puasa di hari kedua udah matang semua. Lanjut aku mau menyiapkan minuman segernya karena sebentar lagi ini akan berbuka puasa. Oh iya, untuk yang baru menemukan atau baru bergabung di channel YouTubeku, aku ucapkan salam kenal ya, selamat datang. Jangan lupa dukungannya selalu dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Untuk 2 hari ini aku tetap menunya es buah ya, walaupun buahnya saja yang dibedakan. Dan ini aku bikinnya pakai sedikit susu kental manis, kemudian pakai sirup ya, sirupnya aku pakai sirup marjan yang berwarna merah dulu. Nanti kalau misalnya buahnya itu pakai buah melon ataupun buah belewa, baru aku gunakan sirup marjan yang berwarna hijau. Nah yang di mangkuk besar ini juga mau aku masukin sirup dan susu, kemudian batu esnya. Ini biasanya untuk tambahan ya, kalau misalnya kurang yang di gelas itu bisa langsung ngambil yang di mangkuk besar ini. Nah ini Pak suami juga tadi habis beli tekwan ya buat takjilnya. Jadi ini aku mau bongkar dulu tekwannya. Memang aku belum sempat ya untuk buat tekwan sendiri, walaupun ikan gabus kilingnya itu udah aku stok di freezer. Jadi ini beli aja dulu untuk kali ini. Dan di dalam kantong itu juga ada empek-empek ya.
Tapi pempeknya belum aku bongkar karena kayaknya nanti nggak habis ya. Jadi mau aku simpan saja di dalam kulkas. Sementara kalau untuk tekwannya ini mau dimakan untuk takjil berbukanya. Nah itu adek Gina tadi minta tambahin susu kental manis ya di dalam esnya. Katanya kurang manis. Jadi Pak suami cicipin dulu. Nah ini suasana berbuka kami ya Bunda. Kalau pas suami tadi langsung makan nasi ya. Nah ini kalau aku mau makan takjil tekwan terlebih dahulu. Nah terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah mengikuti videoku hingga akhir. Nggak boleh deh ini mah. Boleh lagi. Ganjil ya. Boleh tak 3? Boleh tak 4? Jangan lupa nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ganjil.